Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan dan keistiqomahan kita mau belajar dan mempelajari ajaran dan agama Allah ini. Tiada lain berupaya dalam hidup dan kehidupan ini kita memahami ajaran Allah, seraya berupaya dalam hidup dan kehidupan ini mampu kita amalkan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kajian yang lalu kita telah membahas syarat diterimanya amal ibadah hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain harapan kita amal ibadah kita ini bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang akan disediakan Allah surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa surga merindukan hamba-hamba Allah, merindukan orang-orang yang melakukan amal soleh. Apa itu? Ada 4 amal soleh yang dirindukan oleh surga. Surga merindukan hamba-hamba Allah yang melakukan 4 amal soleh tersebut. Inilah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu mushtaqqatun ila 4 nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran. Apa itu talil Quran? Hamba-hamba Allah yang senantiasa membaca Al-Quran. Hamba-hamba Allah, manusia yang membasahi lisan-lisannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi tidak hanya dia sebatas membaca. Hamba Allah yang berupaya dalam hidup dan kehidupan ini membasahkan mulut dan lisannya dengan Al-Quran. Setelah dibacanya, dia berupaya untuk menghafal Al-Quran tersebut. Setelah dia hafal Al-Quran, beranjak lagi kepada ingin memahami Al-Quran tersebut. Sehingga setelah dia memahami Al-Quran, dia juga berupaya mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu saya selalu mengingatkan setiap bulan Ramadan agar jangan umat ini, agar jangan orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang sedang berpuasa, jangan mengejar khatam Al-Quran hanya sebatas membaca Al-Quran tadi. Tetapi mari dalam hidup dan kehidupan ini, khususnya di bulan Ramadan, berupaya membaca Al-Quran. Ketika telah khatam membaca Al-Quran, berupaya berangkat kita dan beranjak ke lebih tinggi. Apa itu? Memahami Al-Quran. Sehingga Al-Quran tadi bisa dipahami dan diamalkan dalam hidup dan kehidupan ini. Inilah yang dicontohkan oleh Allah. Ketika Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Allah menurunkan dan mentanzilkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulama mencatatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 23 hari. Kalau seandainya Allah menginginkan Nabi Muhammad untuk mengkhatamkan baca Al-Quran saja, mungkin bisa setengah hari atau 1 hari dikhatamkan oleh baginda Rasulullah.
Tapi Allah mengajarkan bagaimana Al-Quran itu dibaca, bagaimana Al-Quran itu dipahami, sehingga bisa diamalkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Makanya kita ingat, surah pertama turun, yaitu kata Allah Iqra. 5 ayat turun pertama kali Al-Quran itu diturunkan. Apa perintah? Iqra, cuma 5 ayat. Para ulama melihat bahwa setelah turunnya 5 ayat Al-Quran tersebut, terputus turunnya Al-Quran lebih kurang 2 tahun. Apa maknanya? Bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat diajarkan membacanya, dipahami makna dan maksud dari ayat tersebut, kemudian diamalkan oleh baginda Rasulullah. Begitu juga diajarkan kepada para sahabat selama 2 tahun mengamalkan, memahami Al-Quran yang 5 ayat tadi dalam hidup dan kehidupan ini. Sehingga Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari, 22 hari, yang digenapkan oleh para ulama 23 tahun. Apa artinya? Al-Quran itu bukan hanya dibaca oleh baginda Rasulullah, tetapi dia berupaya memahami sehingga bisa mengamalkannya, mengajarkan kepada para sahabat baca Al-Quran, kemudian memahaminya kepada sahabat, sehingga berupaya mengamalkan dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga Al-Quran turun 23 tahun digenapkan ulama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membacanya, mengamalkannya, dan memahaminya sehingga bisa mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan ini. Sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang ditanyakan sahabat? Ya Aisyah, kaifa kana khuluqur Rasul? Wahai Aisyah, bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Singkat, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, apa jawabnya? Kana khuluquhul Quran. Kalau kalian para sahabat ingin melihat akhlak Rasulullah, lihatlah Al-Quran. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan Al-Quran yang hidup dalam kehidupan ini. Artinya akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quran. Jadi jamaah rahimakumullah, surga menginginkan hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran, hamba-hamba Allah yang berupaya dalam hidup dan kehidupan ini memahami ayat-ayat Al-Quran dan berupaya dalam hidup ini mengamalkan Al-Quran. Sangat sedih dan miris kita melihat umat Islam. Semua umat Islam yakin akan Al-Quran, kitab suci. Tapi sayang, kesucian Al-Quran tadi hanya sebatas tulisan. Mari kita lihat Al-Quran, karena saking sucinya di hadapan umat Islam, ditempatkan di lemari yang paling atas, terkunci lagi, sehingga banyak yang tidak membaca Al-Quran dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena mereka menganggap Al-Quran itu kitab suci, sehingga tak mau dibaca, hanya ditempatkan di lemari yang paling atas, terkunci lagi. Padahal Al-Quran adalah Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Nyanyian mengingatkan kita bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kalamullah, ucapan Allah, pembicaraan Allah. Apa artinya? Bahwa Al-Quran ini adalah risalah dan surat Allah kepada manusia. Coba jamaah rahimakumullah, seorang ayah, seorang ibu, anaknya jauh merantau. Ketika itu ibu mengetahui anaknya akan pulang ke kampung. Kemudian sang ibu pun menulis selembar surat untuk anaknya. Mungkin ada yang diinginkan ibu sebagai oleh-oleh anak. Ketika surat itu sampai kepada anak, anak meyakini surat itu surat yang mulia,
surat itu dari orang yang paling dicintainya, karena dia merasa surat itu dari orang tuanya dan dia anggap mulia surat tadi. Akhirnya surat tadi nggak dibacanya, tapi diletakkannya di lemari. Kenapa? Karena dia menganggap surat itu surat sakti dari orang tua, tak dibacanya. Karena dia menganggap suci, diletakkannya di lemari paling atas. Pulanglah si anak ke pulang kampung, ke rumah orang tua. Orang tua 1-2 hari mengharap apa yang ditulisnya dalam surat bisa dibawa oleh anak sebagai oleh-oleh. Tapi karena anak tak membaca, akhirnya di hari ketiga sang orang tua bertanya, "Nak, surat ibu sampai?" "Sampai, Bu." "Dibaca?" "Tidak, Bu. Karena surat itu surat yang kurindukan dari ibu. Dan kuanggap itu mulia. Kuletakkan di lemari bagian atas, kukunci lagi, Bu." "Kenapa, Bu?" "Ya Allah, Nak, di surat itu ada keinginan ibu untuk kau bawa sebagai oleh-oleh." Bapak tidak sedihnya sang ibu anak tak membaca dan tak membawa apa yang diinginkan orang tuanya. Itulah dia Al-Quran, kalamullah, ucapan Allah, kata-kata Allah untuk manusia yang isinya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Tapi banyak umat Islam tak membaca Al-Quran dalam hidup dan kehidupan ini. Bagaimana dia mau bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan ini? Makanya saya bilang, orang-orang yang dalam hidup ini tak membasahi mulutnya dengan ayat-ayat Al-Quran, bisa menjadi hamba Allah yang tidak, jangankan masuk surga, mencium harum surga pun tak akan dapat dia. Kenapa? Karena kalam Allah tak dibaca, tak diamalkan, dan tak dipahami dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu yang pertama, kata baginda Rasulullah, kalau kita mau diinginkan dan dirindukan oleh surga, jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup ini. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga amal ibadah dan perbuatan kita sesuai dengan yang diinginkan Al-Quran. Sebagaimana baginda Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, hamba Allah yang dirindukan surga. Yang kedua adalah hafizul lisan, hamba-hamba Allah yang memelihara lisan dan mulutnya. Tak terucap kata-kata yang menyakitkan hati dan perasaan orang lain. Kata-katanya lemah lembut, tutur sapanya baik, sehingga menyenangkan hati dan perasaan orang lain. Inilah dia orang-orang yang hafizul lisan, yang diinginkan dan dirindukan surga. Jangan ucapan kita ini penuh dengan kedustaan. Jangan ucapan kita ini menyinggung hati dan perasaan orang. Jangan ucapan kita ini suka berbohong. Surga tak merindukan orang yang seperti ini. Ketika kita berbohong dalam hidup dan kehidupan ini, berarti surga tak menginginkannya. Ketika dalam hidup ini kita suka berdusta, maka surga tak menginginkan kita. Ketika dalam hidup dan kehidupan ini, ucapan dan tutur kata kita kotor, sebagaimana yang kita lihat di media-media sosial, bagaimana orang membuli, bagaimana orang mengoreksi orang lain dengan ucapan-ucapan yang kotor. Bahkan terkadang sampai yang kotor-kotor. Na'udzubillah, ini manusia-manusia yang tidak akan dirindukan oleh surga. Makanya kata Rasulullah yang kedua, hafizul lisan, jagalah lisan kita. Usahakan apa yang terkeluar dari lidah, yang terucap dari lidah adalah qaulan ma'rufa, ucapan-ucapan yang baik, qaulan sadida, ucapan-ucapan yang baik dan senang didengar orang lain. Ini yang kedua adalah hafizul lisan. Ketika kita mampu menjaga dan memelihara melontarnya
dan keluarnya kata-kata yang baik, berarti kita dirindukan oleh surga. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an. Siapa itu yang ketiga orang yang dirindukan surga? Orang-orang yang dalam kehidupan ini sering memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Jamaah rahimakumullah, saat ini banyak saudara-saudara kita yang kemalangan, yang mendapat musibah, apalagi saat ini pandemi. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran dan bantuan tangan kita. Mari kita keluarkan, mari kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan harta-harta kita sekecil apapun. Mari kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik sebangsa dan setanah air yang saat ini sedang mengalami musibah ataupun sedang mengalami kesusahan di saat pandemi ini. Jangan kita malah mengambil dan merampok harta-harta mereka. Kenapa? Surga menginginkan hamba-hamba yang senantiasa memberikan makan kepada saudara-saudaranya yang lain yang membutuhkan, apalagi yang dalam kelaparan. Jamaah rahimakumullah, inilah yang ketiga yang dirindukan oleh surga Allah, yaitu hamba Allah yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar dan orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, kata baginda Rasulullah, orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah tiada lain adalah orang-orang yang as-saimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang senantiasa puasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang mampu dengan puasanya terjaga mulutnya, terjaga ucapannya, terjaga sikap tanduk dia, sehingga dia betul-betul orang yang saim, orang-orang yang senantiasa imsak, menjaga diri, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga perasaan, sehingga apa yang dilakukan dalam hidup dan kehidupan ini adalah yang dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan ini jamaah rahimakumullah yang dirindukan oleh surga Allah. Yang pertama, tiada lain talil Quran. Orang-orang yang dalam hidup ini membasahi mulutnya dengan ayat-ayat Allah, memahami ayat Allah, mengamalkan dalam hidup dan kehidupan ini. Yang kedua adalah hafizul lisan. Mari kita pelihara, jaga lisan kita. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an. Mari kita berikan harta kita, kita berikan apa yang bisa kita bantu kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mari kita umat Islam jangan lupa ketika bulan Ramadan jaga puasa kita. Jaga puasa kita bukan hanya lapar dan haus saja, tetapi mampu dalam hidup dan kehidupan ini kita jaga agar puasa tersebut mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan saya mohon maaf, pada Allah juanya saya mohon ampun. Wasikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.